Ya baik, Shalom, selamat malam. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Cerdas, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang IoT atau Internet of Things. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Immanuel Dolfinus Koren dengan NPM 214111087, dan di sebelah kiri saya Boni Stefanus Kespo, NPM 214111035. dan di sebelah kanan saya Muhammad Awal Rahmat Ramadan, NPM 2141108. Iya baik, itu sesi dari perkenalan diri kami, dan sebelumnya kita akan masuk pada penjelasan materi kita. Oke, yang slide pertama adalah pengertian dari Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah sistem yang menghubungkan perangkat fisik ke internet seperti sensor, mesin, dan alat elektronik agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. IoT memungkinkan pemantauan, pengendalian, dan otomatisasi proses secara real time, sehingga meningkatkan efisiensi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Oke, di sini ada arsitektur IoT. Secara umum terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama yaitu perception layer atau lapisan persepsi. Yang kedua adalah network layer. Yang ketiga adalah processing layer. Yang keempat adalah application layer. Oke, kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah perception layer atau lapisan persepsi. Lapisan ini berisi sensor dan perangkat yang mengumpulkan data fisik. Contohnya ada suhu, kelembapan, dan lokasi. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, sensor mendeteksi kondisi lingkungan, terus data dikumpulkan oleh perangkat, dan kemudian data dikirim atau disimpan ke dalam cloud. Oke, yang kedua, network layer atau lapisan jaringan. Lapisan ini menghubungkan perangkat ke internet dan mengirim data ke server atau cloud. Cara kerjanya, yang pertama, perangkat terhubung ke jaringan. Setelah itu data dikirim lewat koneksi nirkabel, kemudian data sampai ke server atau cloud. Yang ketiga ada processing layer atau lapisan pengolahan. Tempat data dianalisis dan diproses menggunakan server, cloud, atau edge computing. Cara kerjanya menerima data dari sensor, mengolah dan menganalisis data, kemudian diolah, kemudian ditampilkan dalam machine learning atau machine learning mengambil keputusan. Oke, yang terakhir ada application layer. Lapisan ini menyediakan layanan bagi pengguna akhir berdasarkan data dan analisis. Cara kerjanya itu mengambilkan hasil data dan analisis, kemudian memberikan kemudahan bagi pengguna, diolah, terus akan dibentuk menjadi aplikasi. Selanjutnya, unsur-unsur IoT. Yang pertama, perangkat fisik. Kedua, konektivitas. Ketiga, data. Keempat, platform IoT atau cloud. Kelima, yaitu keamanan. Perangkat fisik adalah benda nyata yang menjadi bagian dari sistem IoT dan berfungsi untuk mengumpulkan data, mengirim, dan menerima. Semua perangkat ini bisa terhubung ke internet agar bisa saling berkomunikasi. Contoh, sensor, aktuator, kamera, robot. Yang kedua, konektivitas adalah kemampuan perangkat IoT untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan. Contoh, WiFi, jaringan seluler, Bluetooth. Yang ketiga, data. Data adalah informasi yang dikumpulkan oleh perangkat IoT dari lingkungan sekitar. Setelah dikumpulkan, data akan dikirim melalui jaringan untuk dianalisis, disimpan, atau digunakan untuk mengendalikan perangkat lain secara otomatis. Contoh, suhu, kelembapan, cahaya, dan suara.
keempat, platform IoT atau cloud. Platform IoT atau layanan cloud adalah sistem yang mengelola dan memproses data yang dikirim oleh perangkat IoT. Setelah data dikirim melalui konektivitas, platform ini menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data tersebut agar bisa dimengerti dan digunakan. Contoh Google, AWS IoT, Microsoft, Azure IoT. Kemudian manfaat. Yang pertama, efisiensi operasional. Contoh otomatisasi proses industri dan rumah tangga. Kedua, pengambilan keputusan real time. Contohnya berbasis data aktual dari sensor. Yang ketiga, penghematan energi. Contohnya melalui manajemen otomatis seperti lampu otomatis. Yang keempat, inovasi bisnis. Contohnya produk dan layanan baru seperti smart cars dan smart cities. Ya baik, ya kita akan masuk pada kelebihan IoT atau Internet of Things. Ya, untuk kelebihannya yaitu yang pertama, konektivitas global yang mencukupi semua perangkat bisa saling terhubung ya antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Yang kedua yaitu real time monitoring, yaitu pemantauan dan kontrol seketika. Yang ketiga yaitu otomatisasi tinggi, untuk mengurangi intervensi manusia. Dan yang keempat, data driven, yaitu keputusan berbasis data yang akurat. Dan yang kelima, perawatan prediktif, yaitu deteksi kerusakan sebelum terjadi. Dan yang berikut kita akan masuk pada kekurangan IoT atau Internet of Things, yaitu yang pertama, risiko keamanan dan privasi yang mencukupi perangkat rentan terhadap peretasan. Yang kedua yaitu ketergantungan pada internet, yaitu tidak bisa bekerja tanpa koneksi internet. Yang ketiga yaitu biaya awal tinggi, yaitu instalasi dan integrasi awal mahal. Dan yang keempat, kompleksitas sistem, yaitu membutuhkan keahlian teknis. Dan yang kelima, masalah interoperabilitas, yaitu perangkat dari merek berbeda bisa tidak kompatibel. Kita akan masuk pada dampak-dampak pada Internet of Things, yaitu dampak positif. Yang pertama, mendorong inovasi teknologi dan ekonomi digital. Lalu yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, membantu pembangunan kota pintar atau smart city. Yang keempat, mendukung kesehatan, pertanian, dan pendidikan berbasis teknologi. Berikutnya itu dampak negatif pada Internet of Things, yaitu yang pertama, ancaman terhadap privasi dan data pribadi. Lalu yang kedua, ketergantungan berlebihan pada teknologi. Yang ketiga, kesenjangan digital di era masyarakat. Dan yang keempat, potensi pengangguran akibat otomatisasi berlebihan. Ya, baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kami kelompok 11. Mungkin ada salah dan kekurangannya, mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam.